Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 121. Oh, Anda, Nona Xavier, seorang pria berbaju putih keluar dari perusahaan, setelah mendengar keributan. Yvonne Xavier mengerutkan alisnya dengan jijik. Pria yang berdiri di depannya tidak lain adalah Zack Zimmer, yang telah ditolak oleh Wendy Sorrell. Dia tahu apa yang diinginkan pria itu darinya dan berkata dengan dingin. Ah, ini kamu, Zack Zimmer. Sayangnya kami tidak membutuhkan hal-hal romantis di sini, jadi aku harus memintamu pergi. Nah, sekarang, tidak perlu terburu-buru, jawab Zack dengan seringai. Matanya langsung menjadi dingin saat melihat orang lain. Persetan, dan sekarang Harvey York juga ada di sini, pria menyebalkan ini ada di mana-mana. Ada apa denganmu, Harvey York? Zack Zimmer mengarahkan jarinya ke Harvey dan mulai berteriak, bahkan tidak menunggu jawaban Harvey. Apakah kamu menguntitku, dasar gilal? Pada saat yang sama, Zack menjadi khawatir ketika dia mengingat apa yang terjadi dengan Harvey tadi malam. Jika orang ini merusak rencana Zack lagi, itu pasti akan berakhir baginya. Harvey York sedikit mengernyit saat menyadari kehadiran Zack Zimmer, pria yang menyebalkan. Kenapa dia ada di sini lagi? Tuan Zimmer, Anda bisa menjadi arogan sesuka Anda, tapi ini adalah York Enterprise. Bukankah kamu berada di tempat yang salah sekarang? Melihat bagaimana Zack Zimmer menghina Harvey York, Yvonne tidak bisa tidak menunjukkan hal itu meskipun dia masih sangat kesal pada Harvey. Wow. Kata-katanya langsung menarik perhatian orang yang lewat, ketika mereka bertanya-tanya apa hubungan antara dia dan pria malang yang tampak menyedihkan itu. Wanita cantik itu jelas membelanya. Zack Zimmer menjadi marah. Bagaimana wanita yang dia kejar dengan begitu gila sebenarnya membela petugas kebersihan rendahan yang bekerja di York Enterprise ini? Kenapa kamu ada di sini lagi, Zack Zimmer? Bukankah sudah kubilang aku tidak tertarik padamu? Tepat pada saat itu, Wendy Sorrell keluar dari porsenya dan berbicara. Alisnya menyatu saat dia melihat apa yang terjadi setelah membuka pintu mobilnya. Mengenakan blus putih yang dipadukan dengan skinny jeans, Wendy tampil secantik biasanya. Orang-orang di sekitar mereka semakin takjub saat melihat kedatangan wanita cantik lainnya. Beberapa pria tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka atas pemandangan tepat di depan mereka. Bagaimanapun, ini adalah York Enterprise. Dengan begitu banyak wanita cantik yang bekerja di sana dan mereka berdua tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Zack Zimmer. Dia pasti pria luar biasa yang pantas mendapatkan kesempatan seperti itu. Wendy, Zack tercengang. Dia tidak berharap melihatnya di sini. Dia mendapatkan kembali ketenangannya. Kali ini, dia akan membuat pengakuan pada Yvonne, alih-alih mencari masalah. Wendy Sorrell merengut. Aku benar-benar tidak tertarik padamu. Jangan pernah berpikir untuk mencoba sesuatu yang sia-sia kali ini. Zack terkekeh mendengar pernyataannya. Wendy Sorrell, kamu benar-benar mengira aku akan membuat pengakuan padamu lagi? Seperti kata pepatah, seekor kuda yang baik tidak akan pernah berbalik untuk merumput di padang rumput tua. Kamu telah kehilangan kesempatan untuk menikah dengan keluarga Zimmer karena kamu tidak menghargai pengakuanku tadi malam. Ia berbalik menghadap Yvonne Xavier dengan tatapan intens. Zack Zimmer berkata, aku telah jatuh cinta padamu sejak pertama kali kita bertemu, Yvonne. Semuanya hari ini disiapkan hanya untukmu. Apakah kamu menyukainya? Kau pasti sudah gila, Yvonne berseru, tercengang. Ada apa dengan pria ini? Terlalu haus akan wanita demi dirinya sendiri? Dia mengaku padaku tepat setelah apa yang terjadi dengan Wendy tadi malam. Ahem, Harvey York melangkah maju. Dia sendiri tidak tahan dengan kekonyolan dari seluruh situasi. Nona Xavier, tampaknya apa yang terjadi pada Tuan Zimmer kita yang terkasih tadi malam telah mempengaruhi otak dan pikirannya. Tidak perlu khawatir, kami memiliki penjaga yang dapat segera membuangnya. Harvey York tidak ingin terlibat, tetapi dia harus turun tangan demi citra dan reputasi perusahaan. Dia tidak bisa membiarkan Zack Zimmer terus bermain-main di depan pintu masuk yang megah itu. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu, menantu yang masih numpang. Zack Zimmer langsung marah pada cara bicara Harvey York yang tidak sopan. Menurutmu siapa dirimu, Harvey York? Harvey York mengerutkan kening. Aku mengatakan ini demi Zimmers. Bukankah kamu masih membutuhkan investasi York? Apakah kamu tidak takut tindakan bodohmu akan mempengaruhi hasil akhir? Sejujurnya, Harvey York tidak merasa ingin berinvestasi lagi saat melihat betapa putus asanya Zack Zimmer. Hah, apa hak menantu sepertimu untuk menghina Zimmer seperti itu? Zack Zimmer menyeringai dingin. Kamu benar-benar berpikir kamu sesuatu, ya? Bodoh yang menyebalkan. Tidak bisakah kamu melihat aku mencoba mengaku pada dewiku? Apa yang kamu inginkan di sini? Bab 122. Muak dengan Zack, Harvey York mengabaikannya dan berbalik menuju pintu masuk besar York Enterprise. Bukankah Zack Zimmer bilang dia hanya menantu yang numpang di rumah? Kenapa dia masuk melalui pintu masuk utama? Terlebih lagi, dengan kartu akses? Mungkinkah dia memegang posisi di perusahaan? Kerumunan mengoceh tanpa henti saat mereka mulai mempertanyakan identitas Harvey York. Zack Zimmer mencibir. Apalagi yang bisa dia lakukan? Menantu kami yang numpang bekerja sebagai pembersih di York Enterprise. Jadi dia pembersih di sini. Misteri itu terpecahkan ketika mereka bertanya-tanya bagaimana pria malang ini bisa masuk ke perusahaan. Tidak heran. Selesai dengan kalimatnya, Zack berseri-seri pada Yvonne Xavier, berkata, Nona Xavier, jangan biarkan orang malang itu merusak suasana hati kita yang baik sekarang. Atau bisakah kita bertemu di tempat lain malam ini dan berbicara baik-baik? Yvonne akhirnya mengerti perasaan Wendy tadi malam. Hanya setelah keheningan yang lama dia menjawab dengan dingin. Tuan Zimmer, pertama, saya tidak tertarik pada Anda. Kedua, kami sama sekali tidak akrab satu sama lain. Terakhir, sesuai dengan aturan perusahaan kami, hal-hal yang tidak berguna harus dihapus. Jadi silakan pergi sekarang sebelum saya meminta penjaga untuk mengirim Anda pergi. Zack Zimmer tersenyum. Nona Xavier, jangan malu sekarang karena berita telah menyebar ke seluruh Niamhi. Tadi malam, kamu jelas cemburu karena aku. Tapi jangan khawatir, kita dilihat sebagai pasangan terbaik oleh semua orang sekarang. Aku tidak pernah menganggapmu tidak cukup baik untukku. Anda, Yvonne Xavier mengerutkan alisnya, mengabaikan kata-kata Zack. Dia menoleh ke Howard Stone. Tolong bantu selesaikan semua ini dan minta seseorang mengusirnya pergi. Jika dia masih tidak berniat pergi, usir dia sesukamu.
Tidak masalah sama sekali, Howard Stone menjawab dengan gembira. Beraninya Zack Zimmer mencoba merebut Yvonne Xavier dariku, aku akan menendang pantatnya jika aku bisa. Di kantor CEO, Harvey York memerintahkan seseorang untuk menunjukkan kepadanya gambar CCTV aula dan menghela nafas. Membiarkan pria sebodoh Zack Zimmer terus menyebabkan masalah di sini jelas bukan ide yang terbaik. Dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Yvonne. Wajah dingin Yvonne Xavier menjadi kosong untuk sesaat. Dia dengan cepat berkata, "Selamat, Tuan Zimmer. CEO kami telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak antara York dan Zimmer karena apa yang terjadi di sini barusan. Tolong keluar sekarang juga." Setelah itu, dia melangkah masuk ke perusahaan tanpa meliriknya lagi. Sementara itu, para penjaga menendang Zack Zimmer keluar segera setelah mendengar bagaimana CEO menjadi gelisah, dan kemudian membongkar semua dekorasi sebelum membuang semuanya. Bab 123. Berita bahwa Zack Zimmer telah pergi dan meminta Yvonne Xavier menyebar ke seluruh kota Niamey tepat setelah insiden itu terjadi. Pada saat yang sama, kemitraan bisnis antara keluarga York dan Zimmer menjadi kaku karena dia juga. Villa Zimmer. Seluruh keluarga Zimmer berkumpul di ruang tamu villa. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kakek Zimmer membawa ekspresi gelap di wajahnya. Zack Zimmer berdiri di tengah aula, malu dan panik, saat anggota keluarga di sekitarnya melontarkan hinaan demi hinaan dengan tatapan tidak setuju. "Kau benar-benar idiot, Zack Zimmer. Bukankah kamu bilang Yvonne Xavier punya perasaan padamu? Apa sekarang, kamu bukan apa-apa? Aku tahu pasti bahwa kamu tidak bisa diandalkan sama sekali. Tidak pernah. Saya tidak peduli apa yang harus kamu lakukan. Tetapi kamu perlu memberi kami penjelasan tentang email kamu tidak hanya merusak operasi bisnis kami, tetapi juga reputasi Zimmers." Zimmers semakin marah saat mereka melanjutkan. Api kemarahan membakar melalui tatapan mereka. "Kita tidak perlu panik, semuanya. Pasti ada solusi untuk ini. Ini mungkin hanya pertengkaran kecil antara pasangan." Di tengah hiruk-pikuk, Sean Zimmer mencoba menenangkan semua orang. "Mari kita percaya pada Zack, ya? Apakah mungkin untuk tidak panik sekarang? Zack berjanji tadi malam bahwa dia akan menyelesaikan semuanya dengan pasti. Tetapi semuanya menjadi seperti ini keesokan paginya. Kita akan bangkrut karena dia." Bahkan kakek Zimmer melirik dengan rasa kecewa. "Zack, aku selalu menganggapmu sebagai kuda hitam Zimmer. Sekarang apa? Kamu telah menjadi kekecewaan terbesar. Katakan padaku, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini?" Zack Zimmer memasang wajah muram dan sudah hampir menangis. "Kakek, aku tidak akan pernah mengantisipasi betapa manipulatifnya wanita itu. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan memikirkan sesuatu." Bab 124. Pikirkan sesuatu, apa yang bisa kamu lakukan? Melamar orang lain? Siapa? CEO. Masalahnya, CEO itu laki-laki. Seseorang dari kerumunan berseru. Setelah ini, beberapa dari mereka mulai melemparkan kritik ke Zack sekali lagi. Menurut rencana awal, semuanya akan baik-baik saja jika Mandy Zimmer adalah orang yang mendapatkan kontrak. Bahkan jika itu berarti semua orang akan menerima lebih sedikit uang. Tapi pembuat onar ini harus merusak rencana dan menimbulkan kekacauan, semakin meningkatkan peluang mereka untuk bangkrut. Jika bukan karena kakek Zimmer, Zack pasti akan hancur berkeping-keping saat itu juga. Ya kalau saja kita mengikuti rencana Mandy. Membanggakan terus-menerus tentang betapa hebatnya kamu. Lihat apa yang terjadi sekarang, sampah sialan. Zack Zimmer, jangan bilang kamu sebenarnya salah satu mata-mata dari keluarga lain. Zack mengungkapkan kekecewaannya. "Paman-pamanku tersayang, kalian semua telah mendukungku sejak awal. Terlebih lagi, aku juga salah satu korban di sini. Tolong jangan khawatir, aku akan segera menyelesaikan masalah ini." "Dan bagaimana kamu akan melakukannya? Dengan wajah tampanmu yang tidak berguna itu?" Tidak ada yang diyakinkan dari kejauhan. Sebaliknya mereka menjadi semakin gelisah, sampai-sampai lengan baju mereka digulung, kepalan tangan mereka terlihat. Tepat pada saat itu, seseorang membuat seruan cemas. "Kakek Zimmer, ada sesuatu. Johan dari keluarga Stone ada di sini, bersama dengan semua mitra bisnis kami yang lain." Sejumlah pria berpenampilan terpandang tiba. Semuanya membawa martabat ramah tamah yang biasa dimiliki para bos dan pengusaha yang memegang kekuasaan dan otoritas. Yang memimpin tidak lain adalah Johan Stone, kepala keluarga Stone. "Zimmer, sayangku, sepertinya kontrak yang kita buat tadi malam harus diakhiri." Johan Stone berjalan mendekat dan mulai dengan acuh tak acuh. Wajah kakek Zimmer menjadi gelap dalam sekejap. Dia menjawab, "Kontrak ini adalah apa yang kamu minta dariku tadi malam, Stone. Kenapa keputusannya tiba-tiba berubah?" Pada saat itu Zakaria Brock berjalan mendekat, mencibir, "Kami semua pengusaha di sini, Zimmer. Kami hanya menjadi jujur denganmu. Kontrak kami tadi malam sekarang dapat dibatalkan juga." "Ada apa dengan tatapan bingungmu itu? Kemitraan kami jelas karena hubunganmu dengan York Enterprise. Dan sekarang, kami sudah menerima berita siang ini. Cucumu benar-benar sesuatu yang lain. Dia bahkan tidak tahu cara mengejar seorang gadis dengan benar. Sepertinya kita tidak akan menghasilkan uang yang layak jika Anda dan saya bekerja sama dalam industri bisnis." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Terlebih lagi, tidak ada bank yang akan meminjamkan uang ke perusahaan Anda tanpa investasi dari York Enterprise. Dengan itu, Zimmer, status Anda di industri bisnis selesai. Satu-satunya pilihanmu di sini adalah menjual tanah milikmu itu. Selain itu, jangan pikirkan kerjasama apapun lagi." "Dia benar, kami hanya ingin menggunakanmu sebagai batu loncatan untuk mendapatkan koneksi dengan York. Ternyata, hubungan antara perusahaanmu dan mereka hanyalah sebuah pertunjukan." Senior lain dari keluarga lain berteriak dengan tidak puas. "Kami sudah cukup baik untuk tidak menuntut Anda. Orang-orang ini adalah rubah tua licik dari dunia bisnis yang tahu kapan harus mengusulkan kolaborasi dan kapan harus mengakhirinya. Mereka akan selalu menjadi yang pertama tiba di pesta. Terlebih lagi, dengan begitu banyak tamu yang datang bersama sebagai satu kelompok, motif mereka jelas, yaitu tidak membayar ganti rugi untuk pencabutan kontrak. Dengan reputasi Zimmer yang menurun, keluarga tidak akan punya nyali untuk membalas mereka. Ya, akhiri kontraknya. Bayar kami kembali depositnya." Para kepala keluarga yang berkunjung tadi malam serentak memprotes. Melihat situasi saat ini, kakek Zimmer gemetar dan memaksakan dirinya untuk tersenyum. "Semuanya, izinkan saya untuk menjelaskan. Ini hanya pertengkaran kecil antara pasangan muda. Kemitraan kami dengan York Enterprise tidak akan berakhir hanya karena masalah sepele. Jadi tolong pertimbangkan kembali keputusan Anda." Zakaria Broke memotongnya. "Zimmer, jangan coba-coba melakukan tindakan sekarang. Kami bukan idiot. Melihat bagaimana kami dulunya adalah mitra bisnis, kami tidak akan meminta ganti rugi apapun dari Anda atas pelanggaran kontrak. Bayar saja kami kembali deposito kami. Ya, dan milik kita juga."
Kami tidak akan menunggu sampai Anda bungkrut sebelum kami meminta uang dari Anda. Itu benar, jika Anda tidak punya uang, ganti rugi kami dengan tanah Anda itu. Johansson dan kepala keluarga lainnya juga bergabung dalam proses. Segala bentuk kesopanan diabaikan. Dengan ini, Zimmers berada di ujung akhir. Akan berakhir bagi mereka jika mereka harus membayar kembali semua deposit keluarga-keluarga ini. Bab 125. Pak Tuaston, bagaimana Anda bisa menambahkan penghinaan pada luka di saat seperti ini? Ya, di mana etika bisnis Anda? Tadi malam, kalian semua datang dengan hadiah mewah agar kami bisa menjadi mitra kalian. Dan sekarang hanya dalam 1 hari, kalian menariknya kembali. Betapa tercela. Setelah mendengar itu, Johansson dan yang lainnya tidak mundur dan terus membalas. Dipenuhi amarah. Kakek Zimmer membanting meja dan berteriak, cukup. Hanya sampai suara-suara itu mereda, dia beralih ke Johansson. Dengan ekspresi tulus di wajahnya, dia bertanya, teman-temanku Stone dan Brock, aku tidak bisa melakukan apa-apa sekarang setelah kamu memutuskan ini. Mengingat kita sudah menjadi rekan selama bertahun-tahun, bisakah kamu memberi kami 3 hari untuk memperbaikinya? Masalah ini. Kami akan mengakhiri kontrak kami jika kami masih tidak dapat menyelesaikan masalah dalam 3 hari. Bagaimana tentang itu? Johansson dan yang lainnya bertukar pandang setuju dan mengangguk. Baiklah, kami akan memberimu waktu 3 hari. Mengingat kami sudah menjadi rekan bisnis untuk waktu yang lama. Tapi jika masih tidak berhasil, tanah milikmu itu akan menjadi milik kami. Kamu, kakek Zimmer sangat marah, sehingga tubuhnya bergetar hebat. Satu-satunya alasan orang-orang ini ada di sini adalah karena tanah itu. Wajah kakek Zimmer menjadi pucat pasi. Dengan kesulitan yang disebabkan oleh Zack Zimmer, memperoleh kembali investasi dari York Enterprise dalam 3 hari hampir tidak mungkin. Tapi pilihan apa yang dia miliki? Jika dia tidak setuju dengan ini, dia bahkan tidak akan punya waktu 3 hari. Orang-orang itu pergi dengan senyum puas, penjahat mutlak di mata kakek Zimmer. Saat itu Zack Zimmer berdiri dengan malu-malu di sudut dan angkat bicara. Kakek, ada seseorang yang bisa membantu kita dalam hal ini. Siapa? Kakek Zimmer langsung bertanya tanpa menyadarinya. Mata Zack Zimmer menemukan Mandy Zimmer berdiri di belakang kerumunan, memancarkan kilatan jahat. Bukan salahnya atau tanggung jawabnya lagi jika orang lain gagal mendapatkan kontrak setelah ini kan? Kakek, sebelumnya Mandy berhasil mendapatkan investasi dari York Enterprise 2 kali. Saya pikir jika Mandy bersedia membantu kami kali ini, orang York kemungkinan besar akan setuju untuk berkolaborasi lagi. Zack berkata perlahan, ekspresi terpaku tertulis di wajahnya. Mandy, kakek Zimmer tidak berpikir dia akan banyak berguna bagi mereka pada awalnya. Sekarang Zack telah mengingatkannya, sebenarnya dia benar-benar membawa keajaiban. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Pada saat inilah kakek Zimmer melihat cahaya harapan bersinar di dalam ruangan yang gelap. Tatapannya yang membara tertuju pada Mandy Zimmer. Mandy, datanglah. Mandy Zimmer mengerutkan kening pada Zack Zimmer. Ia tahu betul dia akan menyeretnya lagi. Sayangnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang karena kakek Zimmer lah yang berbicara. Dia melangkah maju dan menjawab dengan lembut. Ya, Kek. Mandy, kamu melihat apa yang terjadi barusan. Kamu dengan jelas memahami situasi keluarga kami saat ini. Keluarga Zimmer bukan hanya tentang saya, tetapi juga setiap dari kita di sini. Saya akui kami memperlakukanmu dengan tidak adil terakhir kali. Tapi demi keluarga Zimmer, bisakah kamu membantu kakek sekali lagi untuk menyelamatkan kami? Kakek Zimmer bertanya padanya dengan sungguh-sungguh. Mata semua orang menjadi cerah dan menoleh padanya dengan tatapan intens. Ya, Mandy selalu menjadi orang luar dalam keluarga. Namun 2 kali dia telah menghasilkan keajaiban. Kali ini, dia mungkin bisa menjadi penyelamat mereka juga. Mandy, kakek benar. Kali ini, masalahnya terlalu di luar kendali. Ini masalah hidup dan mati bagi bisnis Zimmer. Tolong bantu kami. Yal, kami ingin membantu. Tetapi masalahnya adalah kami akan ditendang jika kami mengunjungi York Enterprise. Tidak ada cara lain. Mandy, kami selalu tahu bahwa kamu adalah permata tersembunyi di keluarga kami. Jika kamu bersedia membantu, mendapatkan dana investasi senilai 30 juta tidak akan menjadi masalah. Seluruh keluarga mulai menghujani Mandy dengan pujian, melupakan cara mereka memperlakukannya beberapa hari yang lalu. Mandy Zimmer sedikit merengut, meskipun dia adalah orang yang baik hati, dia tidak bodoh. Dia tersenyum pahit dan berkata, kakek, bukan karena aku tidak ingin membantu. Mengesampingkan apa yang terjadi sebelumnya, mari kita bicara tentang bagaimana aku mendapatkan kontrak terakhir kali, hanya untuk seseorang yang jomblo dengan mudah menghancurkan semua usahaku. Saya juga ingin berguna bagi Zimmer, tetapi dalam hal ini saya tidak tahu apa yang sebenarnya dapat saya lakukan dengan kemampuan saya yang terbatas. Tolong cari orang lain, kakek. Mandy Zimmer sama putus asa dan putus asanya seperti yang bisa dibayangkan siapapun. Sama sekali tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan dana investasi, namun saya ditolak mentah-mentah hanya dengan beberapa kalimat dari kalian. Sekarang ada masalah, kalian ingin saya menyelesaikannya. Kalian pikir semudah itu? Bab 126. Kakek Zimmer tersenyum, matanya berkilauan. Mandy, aku tahu kami bersalah dan kamu marah pada kami. Aku minta maaf karena tidak mempercayaimu. Sepenuh hati sebelumnya, Sean, Zack, datang dan minta maaf juga pada Mandy. Sean dan Zack Zimmer saling melirik dengan canggung. Mereka sudah terbiasa dengan orang-orang yang tunduk pada mereka. Meminta salah satu dari mereka untuk meminta maaf kepada Mandy. Orang buangan keluarga itu. Memang sulit masalahnya. Mereka tidak punya banyak pilihan selain melakukannya. Mereka mengambil napas dalam-dalam saat menghadapi Mandy Zimmer. Zack Zimmer sedikit membungkukkan badan dan meminta maaf. Mandy, kali ini salahku yang menyebabkan semua masalah ini. Maafkan aku. Seringai jahat melintas sebentar di wajahnya saat dia menundukkan kepalanya. Tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Di sisi lain, Sean Zimmer menyeringai seperti kucing Cheshire dan berkata, Mandy, sekarang Zack telah meminta maaf. Sebagai pamanmu, aku juga meminta maaf kepadamu. Aku berjanji hal yang sama tidak akan pernah terjadi lagi. Bisakah kamu mengunjungi York Enterprise demi aku? Demi kamu, kalian ayah dan anak semuanya omong kosong. Dari dalam kerumunan, Lilian Yates berteriak protes. Dia selalu menjadi orang yang dominan, dan telah menahan amarahnya sejak investasi yang diperoleh Mandy dari York direnggut. Sekarang, dia mengambil kesempatan untuk mengekspresikan semua kemarahan dan kebenciannya. Berbicara sangat manis dengan Mandy ketika kalian membutuhkannya dan kemudian menendangnya pergi ketika kamu tidak membutuhkannya. Kamu pikir kamu siapa? Melakukan sesukamu kapanpun kamu mau. Lilian, ini adalah masalah yang bisa mengubah nasib Zimmer kapanpun. Apakah kamu pikir kamu akan hidup nyaman jika keluarga kita bangkrut? Sean Zimmer menjawab dengan penuh kasih.
Setelah mendengar kata bangkrut, Lilian sedikit bergidik. Dia selalu menjalani kehidupan seorang wanita istimewa. Pikiran tentang dia menjadi miskin terlalu berlebihan. Memikirkan hal ini, dia sedikit mengubah sikapnya. Dia menatap Mandy dengan pandangan ragu-ragu. Mandy, kenapa kamu tidak membantu kali ini juga? Bu, bukannya aku tidak mau membantu. Peluangku untuk berhasil terlalu kecil. Mandy menghentak lantai dengan frustasi. Ini sama sekali bukan masalah sederhana. Jika dia gagal, kesalahan dan tanggung jawab akan menjadi miliknya. Zack Zimmer hanya berusaha mencari kambing hitam untuk menanggung akibat dari apa yang dilakukannya. Nah, sekarang, Mandy, aku tahu kamu masih marah padaku atas apa yang terjadi sebelumnya. Sejak awal, kontrak seharusnya menjadi milikmu selama ini. Itu adalah kesalahan Zack dan kesalahanku karena membiarkan Zack mengganggu dan merusak rencana. Kakek Zimmer kemudian mengumumkan secara tiba-tiba. Mengapa kita tidak melakukan ini, Mandy? Meskipun saya tidak dapat menjadikanmu sebagai manajer umum, saya berjanji di depan semua orang di sini bahwa saya akan memberikanmu posisi di proyek tersebut sebagai manajer pusat perbelanjaan. Kamu akan bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam keseluruhan proyek tersebut. Bagaimana? Kakek, Zack Zimmer hanya bisa menangis sebagai protes. Posisi manajer proyek adalah salah satu yang memegang kekuasaan paling besar. Jika Mandy menerimanya, orang lain pasti tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk memanipulasi dan menghasilkan uang dari proyek tersebut. Diam, kakek Zimmer berteriak. Mandy, ini sudah yang terbaik yang bisa kuberikan padamu. Kenapa kamu tidak memikirkannya, meski masih ragu? Mandy hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengangguk ringan. Seorang manajer proyek adalah salah satu peran yang paling vital, dan itu setengah dari pentingnya sebagai kepala manajer. Fakta bahwa Patua Zimmer bersedia memberikan posisi itu padanya menunjukkan betapa tulus dan sungguh-sungguhnya dia. Melihat Mandy akhirnya menyerah, kakek Zimmer menghela nafas lega. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup dan matinya bisnis Zimmer saat ini. Tidak akan ada masa depan bagi mereka jika investasi dari York Enterprise hilang. Kakek Zimmer menambahkan, jadi, apakah ada yang keberatan dengan ini? Tidak ada keberatan sama sekali. Mandy dilahirkan untuk menjadi manajer proyek. Dia berhasil memecahkan masalah kami 2 kali, dan kali ini tidak terkecuali. Itu benar, sekarang hanya Mandy yang bisa menyelamatkan kita semua. Mandy, kami menyerahkan seluruh hidup kami padamu kini. Setelah Mandy akhirnya menyerah, yang lain terlalu senang untuk memikirkan hal lain saat ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan tentu saja adalah memberinya pujian dan terima kasih yang tak ada habisnya. Sore harinya, Mandy tiba di pintu masuk utama York Enterprise, dengan wajah tidak yakin. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Setelah pendaftaran sederhana, seorang resepsionis dengan sopan mengirim Mandy ke ruang tunggu. Setelah beberapa saat, dia masih tidak melihat Wendy Sorrell. Betapapun gugup dan paniknya dia tetap tidak berani memaksa siapapun untuk datang dan menemuinya. Di kantor CEO, Harvey York mendongak dari dokumennya di atas meja untuk melihat Wendy Sorrell, mengenakan pakaian kantornya. Dia menyeringai, ada apa? Bab 127. Tuan, istri Anda ada di sini lagi untuk masalah investasi. Apa yang harus kita lakukan? Kali ini, Wendy Sorrell benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Seandainya itu Zack Zimmer lagi, dia bisa menendangnya keluar tanpa masalah. Namun, identitas Mandy terlalu istimewa baginya untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Oh, dia lagi. Harvey York merenung sejenak dan langsung mengerti. Seorang pria licik seperti kakek Zimmer pasti sudah memikirkan solusi ini. Karena Zimmer tidak akan bertahan sedetik lebih lama tanpa kemitraan dengan York Enterprise. Wajah Mandy Zimmer melintas di benaknya. Harvey York sedikit melunak dan berkata, kalau begitu, kali ini, kami akan memberi mereka dana investasi $50 juta. Hah, Wendy Sorrell tidak bisa mempercayai telinganya. Kontraknya akan sama seperti terakhir kali. Harvey York menambahkan, jika Zimmer melakukan hal bodoh lagi, kami akan segera menjamin akses ke properti. Kesadaran muncul di wajah Wendy. CEO itu secerdas yang dia bisa. Dengan menempatkan sejumlah besar dana investasi pada Zimmers, mereka pada akhirnya akan menjadi bonekanya dalam industri bisnis. Kalau begitu, haruskah saya melanjutkan dan menandatangani kontrak sekarang? Tuan, Wendy Sorrell bertanya dengan hati-hati. Harvey York menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah kamu membutuhkan saya untuk memberitahu kamu bagaimana melakukan ini? Tolak mereka untuk saat ini. Hanya tanda tangani formulir dengan enggan pada hari terakhir. Mengerti? Wendy membungkuk sedikit dan keluar dari ruangan secepat mungkin. Dia tidak berani membuat Mandy Zimmer menunggunya terlalu lama. Ah, ini Nona Mandy. Ia melangkah ke ruang tunggu. Wendy Sorrell tersenyum dan bertanya, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini hari ini? Mandy Zimmer tidak percaya betapa cepatnya Wendy Sorrell datang menemuinya. Dia segera berdiri. Nona Sorrell, ini masih tentang masalah investasi. Terakhir kali kita berbicara tentang kolaborasi mengenai pusat perbelanjaan Zimmer, kan? Saya sedang memikirkan. Wendy Sorrell memotongnya. Nona Mandy, bukannya saya tidak ingin membantu Anda. Tetapi Anda jelas tahu apa yang dilakukan keluarga Zimmer Anda. Zack Zimmer tidak hanya menggoda resepsionis kami dan saya, tetapi juga berani melecehkan sekretaris kami Nona Xavier juga. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus memanggilnya pemberani atau idiot lagi. Mandy Zimmer menghela nafas. Nona Sorrell, begitulah pewaris kaya bertindak. Tolong jangan pedulikan dia. Wendy Sorrell berkata dengan lugas. Keberatan. Pada akhirnya, aku hanya seseorang yang lahir dari keluarga rendahan. Bagaimana aku berani memikirkan bagaimana kalian ahli waris kaya main-main? Bagaimanapun, mengejar gadis adalah hal yang normal untuk dilakukan. Jika saya membenci dan menolak keluarga Zimmer hanya karena Zack Zimmer melamar saya sebelumnya, saya bahkan tidak berdiri lagi. Mendengar kata-kata Wendy, Mandy mendesah syukur dalam benaknya, dan melanjutkan. Saya sangat bersyukur bahwa Anda bersedia membiarkan insiden itu berlalu, Nona Sorrell. Apakah mungkin bagi kita untuk melanjutkan kemitraan yang kita bahas terakhir kali? Kami Zimmers akan setuju bahkan jika persyaratannya seperti yang dinyatakan sebelumnya. Wendy Sorrell menghela nafas dan berpikir sejenak. Nona Zimmer, Anda dan saya cocok saat kita bertemu. Itu sebabnya saya tidak mencoba mengambil keuntungan dari kontrak Anda terakhir kali. Persyaratan yang tercantum dalam kontrak dibuat oleh CEO sendiri, dan posisi saya tidak mengizinkan saya melakukan apapun di luar itu. Saya harap Anda bisa memahami ini. Saya benar-benar mengerti, jawab Mandy. Senang mendengarnya, Wendy tidak menyembunyikan penampilannya dari gratifikasi. Nona Zimmer, saya mengagumi Anda sebagai pribadi. Saya juga tertarik dengan tanah keluarga Zimmer. Namun, kalian para Zimmer terus membuat masalah dan menguji kesabaran CEO kami. Sejujurnya, menggoda Nona Xavier bukanlah masalah besar. Masalah terbesar sekarang adalah kita sudah mengatur kontrak. Tapi kalian semua mencoba membuat perubahan di sana-sini. Kalian tidak menghormati kami, perusahaan kami, serta CEO kami.
CEO kami baru saja mengambil alih perusahaan. Untuk mengganggu ketenangan pikirannya dengan proyek kecil seperti ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa jika dia tidak ingin berinvestasi dalam proyek ini lagi untuk saat ini. Itu saja, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali bekerja, Nona Zimmer. Wendy Sorel tersenyum dan berbalik untuk pergi. Tumitnya menyentuh lantai. Di ruang tunggu, Mandy Zimmer menghela napas putus asa. Zack Zimmer adalah seorang pembuat onar. Dia sendiri seharusnya tahu bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk berhasil sama sekali. Tapi Mandy merasa bahwa Wendy Sorel cukup mempercayainya. Mungkin masalahnya masih bisa diselesaikan. Mari kita pikirkan beberapa solusi setelah kembali ke rumah. Sambil mendesah, Mandy berbalik dan pergi. Tidak akan banyak membantu untuk terus tinggal di sini. Bab 128. Di kantor CEO. Menatap layar dengan kedua tangan di belakang punggungnya Harvey terkekeh. Wendy Sorel melakukan pekerjaan dengan baik di sini. Ketika saatnya tiba, saya harus mempromosikannya sebagai manajer umum. Yvonne Xavier, yang sedang mengacak-acak rambutnya, berdiri di belakangnya. Mendengar kata-katanya dia menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinganya dan dengan ringan menjawab, "Ya, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada CEO atas nama Wendy untuk saat ini." Harvey York tersenyum dan berkata, "Ingatkan Wendy Sorel untuk sepenuh hati melakukan pekerjaannya sebagai aktris yang baik. Tidak perlu bersikap sopan hanya karena Mandy adalah istriku. Aku bahkan tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan sebagai suami istri." Saat mengatakan ini, Harvey York menghela nafas. Perasaannya pada Mandy benar-benar nyata. Namun setelah mendengar itu, Yvonne Xavier terkejut. Dia sepertinya tidak menyerap bagian awal dari kata-katanya. "CEO, apakah kamu ingin bercerai? Apakah aneh jika aku ingin menceraikannya?" Melihat keluar dengan tatapan jauh, Harvey York menghela nafas. Aku merasakan sesuatu yang lebih dalam dan benar terhadapnya. Tapi dia... Harvey York tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia berasumsi Mandy setidaknya akan memiliki rasa sayang tertentu terhadapnya. Baru sekarang dia menyadari perasaannya untuknya lebih mirip dengan keluarga daripada romansa. Itu seperti bagaimana seseorang memelihara seekor anak anjing dan bagaimana perasaan terhadapnya tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu. Meskipun mengatakan itu, Harvey York merasa dia tidak akan bisa membuat keputusan seperti itu dengan mudah ketika saatnya tiba. Melihat betapa sengsara dan kesepiannya dia, jantung Yvonne berdetak kencang. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setelah berpikir sebentar, dia bertanya, "CEO, saya sudah meminta seseorang untuk mengatur perabotan untuk kamar tidur. Sayangnya, itu tidak akan secepat untuk kamar mandi. Mungkin butuh beberapa hari. Mengapa Anda tidak menginap di tempat saya untuk saat ini?" Itu bukan ide yang buruk. Harvey York mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Saat ini dia memiliki dua telepon. Satu seharga $12.000 dan untuk keperluan kantor. Yang lain telepon tua dan satu-satunya hadiah yang pernah dia terima dari Mandy Zimmer. Nomor yang dia simpan di dalam telepon lamanya adalah nomor pribadi. Dia tidak mengirim SMS apapun atau meneleponnya sama sekali meskipun sudah lama sekali. Ketika hampir waktunya, antar saya ke bank. Saya perlu menaikkan batas penarikan maksimum untuk kartu Black Amex saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menarik uang seperti terakhir kali. Dia mengingat betapa canggungnya tadi malam ketika dia membeli teleponnya. Akan lebih baik baginya untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Segera Yvonne Xavier berada di Bentley-nya, mengemudikan Harvey York ke pintu masuk utama Miami City Commercial Bank. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan tempat parkir saat ini. "Tunggu saja aku di sini. Aku akan segera kembali setelah menyelesaikan masalah kecil ini," kata Harvey York, dan dia sendiri turun dari mobil. Tidak banyak pengunjung di bank karena ini adalah akhir pekan, dan lorong VIP juga tidak dibuka. Karena itu, Harvey York memutuskan untuk mengantri di salah satu antrian. Tak lama, giliran dia. "Ada yang bisa kami bantu, Tuan?" Seorang wanita di belakang meja depan bertanya. Senyum palsu menghiasi wajahnya. Harvey York berkata, "Saya di sini untuk menyesuaikan batas penarikan kartu saya." Senyum di wajah wanita itu menghilang hampir seketika, ketika dia menyadari permintaan Harvey tidak terkait dengan menabung atau mengelola uang. Dia menjawab dengan dingin, "Tuan, Anda bisa menyesuaikan batas penarikan secara online sendiri daripada datang jauh-jauh ke sini dan meminta front office untuk melakukannya." Harvey York menggaruk bagian belakang kepalanya. Batas penarikan yang saya tetapkan agak terlalu tinggi untuk dilakukan secara online." Di belakang kasir, Sherry Wilson sedikit mengernyit. Dia pikir dia siapa? Batas penarikan maksimum yang dapat diatur secara online adalah $15.000. Pria berpenampilan lusuh ini jelas tidak terlihat seperti seseorang yang menghabiskan lebih dari $15.000 per bulan. Sherry Wilson mencibir, matanya dingin. "Maaf, Pak, seberapa tinggi Anda ingin meningkatkan batas penarikan tunai Anda? Kami tidak dapat memberikan batas di bawah $15.000 di sini." Harvey York tercengang. Sikap macam apa ini? Mengganggunya karena masalah sepele seperti itu. Dia menjawab dengan muram, "Kalau begitu, berapa batas tertinggi yang bisa kamu tingkatkan?" $15 juta. Sherry Wilson menambahkan dengan menakuti. "Apakah Anda membutuhkan sebanyak itu, Tuan?" "Kalau begitu, $15 juta, katanya terus terang. Puff, Sherry Wilson tidak bisa menahan tawanya dan mengejek Harvey York sekali lagi. "Tuan, jika Anda berakting untuk beberapa drama di atas panggung, silakan keluar dan pergilah ke stasiun siaran Miami TV. Ini adalah bank, bukan tempat untuk main-main." Harvey York menjadi tidak sabar. Dia merogoh sakunya untuk mengambil kartu Black Amex dan melemparkannya ke meja. "Jika itu masalahnya, tolong buatkan cek transfer untuk saya. Saya ingin mentransfer semua uang di kartu ini." Lihat orang malang ini berbicara tentang cek transfer. "Kamu." Sherry Wilson melengkungkan bibirnya dengan puas. Saat dia berbicara, dia melirik kartu bank. Segera, getaran menjalar di punggungnya dan tubuhnya menjadi dingin. Bab 129. Kartu Amex. Kartu yang terbentang di hadapannya memang kartu Black Amex yang legendaris. Tidak lebih dari 5 buah kartu Black Amex di seluruh kota Niamey. Siapapun yang memiliki kartu ini pastilah seseorang yang terhormat dan bereputasi baik. Bahkan dengan pemikiran ini, Sherry Wilson menenangkan dirinya. Hanya ada sedikit pemegang kartu Black Amex, dan bank bahkan memiliki konter layanan pelanggan khusus demi privasi pelanggan ini. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk datang jauh-jauh ke sini karena masalah sepele seperti meningkatkan jumlah penarikan. Ditambah lagi, pelanggan ini adalah orang-orang bergengsi yang mengenakan pakaian mewah. Mereka bahkan tidak akan repot-repot mengantri ke kasir kecil seperti ini. Pikiran Sherry Wilson terpaku. Entah kartu ini palsu, atau dicuri dari tempat lain. Orang-orang saat ini benar-benar punya nyali untuk mencoba ini, ya? Melihat Harvey York, Sherry Wilson menggelengkan kepalanya dalam hati.
Bibir atasnya semakin melengkung dengan jijik. Hal berikutnya yang dia lakukan, Sherry Wilson menekan alarm darurat. Segera, sirine diaktifkan di sekitar bank dan penjaga bersenjata lengkap muncul dari sudut. Adegan itu mengejutkan Harvey York. Apa ini? Kami bahkan tidak diizinkan untuk menarik uang dari bank ini. Siapapun yang mentransfer uang dari bank ini akan dibunuh. Melihat perubahan ekspresi wajahnya, Sherry Wilson secara mental menepuk punggungnya untuk ini. Dia bangkit dan menatap Harvey York sambil mencibir. Jadi tebakanku benar, kamu pencuri. Tapi aku yakin kamu tidak tahu kami hanya memiliki 5 kartu Black Amex di seluruh kota Niamey. Salah satu pemegang kartu adalah seseorang yang besar, bukan pengemis, seperti kamu. Sherry Wilson senang dengan dirinya sendiri. Dia tidak pernah berharap untuk menangkap pencuri di seluruh karir kerjanya. Bayangkan bagaimana seorang jutawan yang memiliki kartu ini akan memperlakukannya. Dia akan memiliki kesempatan untuk menaiki tangga sosial. Dia menjadi bersemangat memikirkan betapa beruntungnya dia mendapat kesempatan seperti itu sekarang. Para pelanggan yang sedang membereskan masalah bank mereka langsung mundur selangkah serentak, menatap Harvey York dengan ekspresi waspada. Seorang wanita berhiaskan berlian dan permata dari ujung kepala sampai ujung kaki berteriak, "Apa ini? Apakah bank ini bank teraman di seluruh kota? Dan sekarang seorang pencuri ada di sini bersama kita. Yal, jika kami menderita kerugian, bagaimana kalian akan mengganti kerugian kami? Bisakah kalian menanggung konsekuensi dari ini? Kirim dia ke polisi sekarang." Semua orang di sekitar mengamati Harvey York dengan jijik. Pencuri benar-benar yang terburuk. Suara-suara muncul dari kerumunan, dan Harvey York tidak tahan lagi. Apakah menurut Anda fakta bahwa karena Anda sendiri tidak memiliki kartu Amex berarti orang lain tidak dapat memilikinya? Sherry Wilson menyeringai puas. Jadi, apa? Apakah Anda mengatakan bahwa Anda seorang jutawan yang mencoba untuk tetap rendah hati? Anda sendiri yang tahu apakah Anda mencuri kartu Black Amex ini atau tidak. Orang-orang mulai berkumpul dan membentuk lingkaran di sekitar mereka. Bahkan para penjaga mengeluarkan senjata bius mereka saat mereka berdiri di sana dengan kaku, bersiap untuk memanggil polisi di setiap saat. Pada detik itu, seorang wanita mengenakan pakaian bisnis dan rambutnya diikat ke belakang dengan kuncir kuda tinggi muncul dari kerumunan dengan tergesa-gesa. CEO, apakah Anda baik-baik saja? Kekhawatiran memenuhi wajah Yvonne Xavier. Apa yang terjadi? Saya baru saja selesai memarkir mobil. Dia melirik penjaga di sekitar dan berkata, dia adalah CEO perusahaan kami. Bagaimana dia bisa menjadi pencuri? Yvonne Xavier terdiam. Setelah dia akhirnya menemukan tempat parkir, seseorang memberitahunya bahwa ada pencari di bank. Hal berikutnya yang dia tahu, Harvey York lah yang dicap sebagai pencuri. Betapa absurdnya itu, uang Harvey York diperkirakan bernilai beberapa hingga 10 miliar dolar. Jika ada, satu-satunya hal yang akan dia cari adalah hati seseorang, dan tidak ada yang lain. Merasakan kehadiran Yvonne, Harvey York terkejut. Saya memintanya untuk menunggu di mobil, apa yang dia lakukan di sini? Wahab. Kedatangan Yvonne Xavier menarik perhatian para pria hampir seketika. Dengan wajah cantik dan sosok berdada penuh, dia adalah pemandangan yang menakjubkan. Kuncir kuda tinggi yang dia kenakan membuatnya tampak lebih muda dan cantik. Saat itu, dia melangkah dengan tumitnya untuk berdiri tepat di sebelah Harvey York. Sherry Wilson tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, lihat di sini, nona cantik. Melihat betapa cantik dan anggungnya Anda, saya kira Anda terpikat oleh orang ini, bukan? Orang ini jelas orang yang malang. Dia bahkan berani mencuri kartu Amex entah dari mana. Jumlah uang di dalamnya cukup besar untuk membuatnya di penjara seumur hidupnya. Aku sarankan kamu pergi sekarang. Sayang sekali jika wanita menarik sepertimu di penjara bersamanya. Bab 130. Saat dia berbicara, Sherry Wilson tertawa mencemooh dalam pikirannya. Penampilan, tubuh, dan keanggunan Yvonne Xavier tidak hanya satu kelas di atas miliknya, tapi dia menolak untuk mengakuinya. Pencuri ini adalah sesuatu yang lain. Dia berkeliling berbohong kepada orang-orang bahwa dia seorang CEO. Betapa tidak tahu malunya pria ini. Yvonne Xavier mengarahkan pandangannya pada Sherry Wilson dan berkata dengan nada serius, harap berhati-hati dengan bahasa Anda. Ini adalah CEO perusahaan kami. Jika Anda terus melakukan tindakan tidak sopan ini, kami tidak keberatan membuka rekening di bank lain. Bank ini mungkin memiliki reputasi baik, tetapi ada bank lain di kota ini kan? CEO kita sendiri yang menginvestasikan jutaan dolar bahkan tanpa mengedipkan mata, dan Anda menyebutnya pencuri? Ini pasti lelucon terburuk yang pernah ada. Sherry Wilson mengukur Yvonne Xavier ke atas dan ke bawah dan menjawab dengan nada menghina. Haruskah saya mempercayai Anda hanya karena Anda mengatakan dia bukan pencuri? Apakah Anda tahu apa kartu Black Amex itu? Hanya orang yang memiliki miliaran dolar di bank kita yang akan memilikinya. Hak istimewa untuk memegangnya. Bagaimana Anda bisa percaya pria berwajah malang ini akan memiliki uang sebanyak itu? Jika tidak dicuri dari suatu tempat, apalagi yang bisa dilakukannya? Yvonne Xavier mengerutkan alisnya. Bisakah kamu berhenti bermain-main? Kamu dapat dengan mudah memeriksa identitas pemilik kartu dengan memasukkan kata sandi, bukan? Mendengar ini, Sherry Wilson semakin mencibir. Dia berseru dengan keras. Memeriksa kartu dan kata sandi, apakah kamu tidak tahu kartu ini terhubung ke telepon pemilik? Setelah seseorang mengakses detail kartu, pemberitahuan akan muncul. Bagaimana jika pemilik menganggap bank kita tidak sopan? Jelas tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Apakah Anda pikir Anda bisa melakukan apa saja dengan wajah cantik Anda itu? Bahkan sampai memaksakan seseorang yang terhormat dan bereputasi baik. Orang-orang di sekitar langsung memoceh tanpa henti setelah mendengar apa yang baru saja diucapkan Sherry Wilson. Wanita ini sangat naif, sungguh menyia-nyiakan tampang bagusnya. Bagaimana dia bisa percaya bahwa pria berwajah malang ini adalah seorang CEO? Saat itu kepala manajer bank, seorang pria parubaya dengan perut besar, berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memperhatikan situasinya dan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Sherry Wilson menjawab dengan cepat. Chief Manager, orang ini mencuri salah satu kartu Black Amex VIP kita dan mencoba menipu kita. Apa? Kartu Black Amex? Keringat menetes di dahi Chief Manager saat dia kehilangan ketenangannya. Akan menjadi masalah besar jika salah satu VIP kehilangan kartu Black Amex-nya. Dia mengalihkan pandangannya ke Harvey York dan kartu Black Amex di tangannya, dan menarik napas dalam-dalam. Keamanan, bawa dia pergi. Kirim dia ke ruang keamanan sebelum saya menghubungi pemilik kartu. Chief Manager segera memerintahkan. Wajahnya tegas. Aku akan memutuskan apakah akan memanggil polisi atau tidak. Sejumlah penjaga keamanan mengepung Harvey. Sikap mereka mengintimidasi. Salah satu dari mereka bahkan menodongkan pistol tepat di dahinya. Harvey York merengut. Dia tidak repot-repot memperhatikan para penjaga ini sejak awal. Karena Yvonne ada di sana. Jika ada senjata yang meledak, dia tidak yakin apakah dia bisa melindunginya. Dia tidak mencoba melawan. Sebaliknya, dia mengikuti keamanan dengan patuh.
Anda adalah chief manager, bagaimana Anda bisa membawa seseorang pergi tanpa menyelidiki masalah ini sebelumnya? Kata Yvonne, marah. Apakah kamu tahu seberapa besar masalah ini? Kamu sudah selesai. Nona, Sherry Wilson berjalan ke arah Yvonne dan berkata dengan manis. Mengapa tetap bertindak ketika orang itu sudah dibawa pergi? Jika Anda melanjutkan ini lebih jauh, kami akan membawa Anda pergi juga karena mengganggu ketertiban bank. Oh, sekarang kamu akan membawaku pergi juga? Apakah kamu pikir kamu bisa menanggung akibatnya? Teriak Yvonne dengan marah. Bahkan Presiden Bank memperlakukan kita dengan hormat. Kamu pikir kamu siapa? Manajer kepala melambaikan tangannya dengan acuh. Alis dirajut. Bawa dia ke ruang keamanan juga. Saya akan menghubungi pemilik kartu sekarang. Segera, Yvonne Xavier dikirim ke ruang keamanan untuk menenani Harvey York. Bergerak. Sherry Wilson memasuki ruang keamanan dengan tangan disilangkan dan memandang rendah mereka. Ini saran untuk kalian berdua. Jika kalian berhasil keluar dari sini dengan selamat, jangan pernah berpikir untuk mencuri lagi. Dan berikan kartu itu kembali kepada kami. Lain kali kalian menemukan kartu lain di suatu tempat daripada mencoba mendapatkan uang dari itu dengan menipu. Berikan kartu itu sekarang. Kamu masih berani menyimpannya di tangan kotormu? Apakah kamu masih berpikir kamu tidak cukup bersalah atas kejahatanmu? Ya? Harvey York mengabaikan Sherry Wilson dan menoleh ke Yvonne Xavier. Apakah kamu baik-baik saja? Sekarang dia ditangkap juga. Aku tidak bisa bertindak gegabah. Jika tidak, semua penjaga keamanan akan turun sekarang.